Oke, selamat pagi lagi teman-teman semua. Sekarang saya posisi lagi di Malang ya, tepatnya di penginapan Sofia Residence, daerah Lowokwaru, nggak jauh dari Suhat. Dan hari ini kita mau lanjut lagi menuju Semarang sebagai bagian dari perjalanan pulang kita menuju Tangerang Selatan. Nah, sebelum jalan saya kasih lihat seperti apa penginapannya ya. Nah, dari sini kita dapat pintu, ini pintunya di depan sama dapat jendela ya, view luarnya langsung parkiran motor kita bisa langsung di depannya. Kita dapat meja juga, kursi ya kan, sama ini rak buat naro-naro, dapat air minum 2, tisu, AC, remote TV. Nah, AC-nya ada di sini, posisinya TV-nya dia udah Android TV ya, jadi bisa nonton YouTube. Nah, di sini lemari nggak terlalu saya pakai sih jujur. Karena ya sebenarnya bersih-bersih aja sih lemarinya, cuman karena saya nggak lama ya, jadi daripada bongkar-bongkar saya nggak pakai. Handuk dapat 2, bantal sama guling sepasang ya, sama ini selimut maaf berantakan. Dapat tempat sampah juga, keset, dapat cermin, dan di sini ada pemandangan keluar ini. Cuman ini nggak ada apa-apa, kalau di lantai 2 baru ada view-nya. Nah, untuk kamar mandi kayak gini teman-teman. Kita dapat wastafel, shower, keran, toilet paper ya kan, sama WC duduk. Dan dia ada air panasnya ya, dan airnya kenceng banget parah, asli. Ini saya pesan di Agoda 250 ribuan kalau nggak salah ya, nanti saya taruh di video. Oke, sekarang kita mau lanjut dulu keluar. Saya udah packing, udah prepare buat lanjut ke Semarang. Jaraknya kurang lebih 300-an lebih kilometer ya, hampir 400 lah. Dan ya kayak gini bagian depannya teman-teman, ini motor langsung depan kamar, jadi nggak capek-capek jalan ya, nggak jauh. Luas banget parkirannya asli dah. Dia ada 3 lantai. Jadi yang kemarin saya ngobrol-ngobrol semalam sama penjaganya. Jadi yang bagian lantai 1 ini penginapan. Sementara yang lantai 2 sama lantai 3 tuh kosan. Karena ini kan dekat banget sama Universitas ya, UB Brawijaya. Bismillah, nggak ada yang ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan perjalanan kita di hari ke-11. Sekarang hari Sabtu ya, tanggal 4, dan jam setengah 10 nih teman-teman, kita jalan. Lokasinya nggak jauh dari Suhat ya, deket banget parah. Oke, ini saya tunjukin arah ke Suhat, dia belok kiri. Tadi pagi saya sarapan di sini nih, bubur ayam 67. Oh, enaknya sih Malang hari ini hangat ya, walaupun di bagian selatan kelihatan awannya cukup tebal. Tapi karena kita ngarah ke Pantura, jadi harusnya aman ya dari dari teror awan tebal ini. Kita ngarahnya, aduh ya Allah banyak banget polisi tidur. Jadi kita ngarahnya ke Pantura karena kita menuju ke Semarang. Langsung nyampe Suhat teman-teman. Padahal ini long weekend ya, hari Sabtu kan, kemarin Jumat Agung tuh libur. Cuman nggak terlalu rame dan nggak macet ya, mungkin di Batu kali, di daerah Batu. Kita lewat Batu juga nanti, sekalian kita tengok apakah benar di sana macet. Oke, nanti kita ambil kiri lewat Candi Panggung teman-teman, daripada lewat jalan besar di Noyo di belakang yang menurut saya lumayan ramai ya dan agak macet. Jadi saya pilih lewat sini aja. Nah, ini dia masuknya STTM. Saya lupa STTM itu singkatan apa. Nah, dari sini kita tinggal lurus aja, nanti sama aja sih tembusannya di Noyo Sonon lagi, dekat-dekat ke Batu. Itu jalan chill, jarak, oh iya, trip 2-nya kita nolin ya teman-teman. Jadi kemarin kita sekitar 380 km berkendara. Tadi pagi juga saya udah sempat isi bensin ya, full tank di BP belakang tuh. Sekalian nyari sarapan sama beli jajanan pasar, bantu-bantu UMKM. Ya, jadi ini dia teman-teman, biasanya kalau lagi macet-macetnya ini bisa sampai stuck, soalnya ini perlimaan. Tribute untuk apa namanya, Pak Ogahnya ya. Dia benar-benar ngebantu sih, karena ini jalanan kacau parah teman-teman. 5
jalur ya, 5 jalur, perlimaan. Jarak Batu sih harusnya dari sini kurang lebih ya setengah jam atau 45 menitan lah. Nggak terlalu jauh, ini kita lewat belakang hitungannya sih. Biar lebih ke bawah suasana santainya aja, soalnya kan kadang kalau lewat jalan besar tuh kayak suasananya cepat ya. Kalau di sini kan kita chill gitu, santai, menikmati, melihat-lihat sekitar ya kan. Walaupun ya nggak beli apa-apa juga sih. Oke, di kiri kita nih kampus Muhammadiyah ya, Muhammadiyah Malang UMM, tapi ini jalur belakangnya. Bisa juga masuknya dari jalan utama di sebelah sana ya. Dan ya akhirnya kita meninggalkan kota Malang teman-teman dan memasuki Kabupaten Malang. Nah, jadi kalau kalian ikutin jalan lurusan ini nanti ada petunjuknya teman-teman. Kalau ke Batu belok kiri, sebenarnya lurus bisa juga ya lewat Batu, tapi itu jalan alternatif lagi. Lumayan jauh sih menurut saya. Jadi sekarang biar nggak terlalu jauh kita ambil kiri di perempatan depan nih lampu merah. Oke, kita udah di Batu posisinya sekarang teman-teman. Dan nanti bakal lewatin Pujon, masih lurus ya. Wah, cuacanya tiba-tiba awalnya jadi tebal ya. Jadi kita cepat aja lewat Malang ke Batu, cuman 15 km ternyata teman-teman. Oke, di perempatan ini kita ambil kiri karena kita mengarah ke Kediri teman-teman. Nanti kita kayaknya bakal lewat Songgoriti aja supaya nggak terlalu kelok-kelok ya. Waduh, ada ambulans guys. Padahal di sana kosong ya. Oke, di sini kita ambil yang ke kanan teman-teman, lewat Songgoriti. Gitu ya, nggak boleh. Oh, di depan ya masuknya ya sekarang ya. Dulu lewat situ boleh. Soalnya kalau lewat sini jalannya terlalu berkelok-kelok. Kalau sepi mah nggak apa-apa ya. Ini lagi macet-macetnya pasti karena lagi long weekend kan, banyak bis. Jadi itu sesuai petunjuk arah ya, kita lewat Songgoriti aja. Dia jalannya cenderung lurus, nggak terlalu berkelok-kelok sih. Dan yang paling mengerikan dari tempat ini adalah tukang vilanya nih. Saya pernah dulu malam-malam naik motor. Ntar nyebrang dulu ya guys. Saya dulu pernah malam-malam naik motor lewat sini sama tukang villa-villa yang kayak tadi tuh. Dikejar sama dia, ditawarin villa. Soalnya waktu itu tujuannya ke itu teman-teman, ke Bukit Paralayang. Jadi kalau di Batu itu ada salah satu spot yang bagus banget buat lihat city light, itu di Bukit Paralayang namanya, itu lewat sini juga jalannya. Kalau malam kalian benar-benar bisa lihat city light dari kota Batu sama Malang ya kalau nggak salah ya. Jadi dia posisinya kayaknya di atas situ deh. Ini kita lewat dalam ya, lewat daerah Songgoriti. Kelihatan kan ya, lebih sepi juga kalau lewat sini. Jadi nggak macet-macetan lah. Oh, yang nggak boleh lewat tuh mobil. Kalau motor masih boleh teman-teman. Kaget saya kalau nggak boleh lewat sini. Saya nggak hafal sih, harus lewat jalan utamanya lagi tadi. Nah, kayak gini jalannya teman-teman, nanjak pol ya kan. Dia juga asri banget di sini. Masih banyak pepohonan ya kan. Kayak kita lewatin hutan sih jatuhnya. Cuman turunannya jujur agak ngeri remblong aja sih. Soalnya dia lumayan curam dan panjang. Cuman motor Matic biasa sih aman-aman aja ya, masih kuat-kuat aja nanjak. Oh oke, berarti mobil emang udah nggak boleh ya lewat sini ya. Mungkin karena jalannya terlalu curam kali ya buat kendaraan roda 4. Jadi diarahinnya dia lewat jalan yang lebih besar. Nah, kalau kalian mau ke Paralayang ya, ini belok kanan nih teman-teman. Masih sekitar beberapa kilometer lagi nanjak jalannya. Nah, di sini kita ambil lurus. Kalau kiri balik lagi tuh tadi yang lewat jalan utamanya ya. Nah, kita ngarah ke Kediri, kita lurus teman-teman. Oke, kita harusnya sekarang lagi di daerah Pujon teman-teman.
Oh, jalanannya dari tadi kelok-kelok ya, dan kita tuh jalan berdampingan sama sungai di kanan kita. Tadi sempat di sebelah kiri, terus dia jadi di kanan sungainya, karena dia ngelok kan ya, kita lewat atas jembatan gitu. Uh, Cuman katanya di sini tuh emang apa namanya, emang jalannya rawan kecelakaan ya, soalnya kan banyak blind spot di tikungan, ditambah lagi banyak kadang ada bis truk gitu kan. Oh, ada arung jeram juga tuh, gokil. Cuman airnya lagi itu ya, lagi surut, lagi nggak tinggi air sungainya, jadi kayaknya nggak lancar deh nabrak batu-batu. Sekarang udah jam setengah 11 siang teman-teman, kita udah berkendara 34 km ya dari kota Malang. Perjalanan masih ya mungkin 350 km ya, masih lumayan jauh lah. Kita nanti ya ke arah Nganjuk, lewatin yang kemarin kita berangkat berarti ya. uh Sungainya itu ya, jernih. Oh, sungainya tuh, oh jernih banget. Rasanya sih kayak pengen berhenti terus rendem-rendem kaki gitu, segar kayaknya ya. Oke teman-teman, kita udah menuju Nganjuk ya, sekarang jam 12, sebentar lagi. Dan cuacanya panas banget, udah sekitar berapa nih? 98 km ya dari Malang. Bensin udah kurang 1 bar, dan kita udah nunggu palang kereta ini selama 5 menit. What? Udah 5 menitan kita nunggu mobil itu. Gila. Jadi antrian sepanjang ini karena mobil tadi. Ya Allah, nggak bisa berkata-kata jujur. Kita dijemur panas-panasan nunggu satu mobil. Gokil. Oke, paling kita sebentar lagi mau cari tempat istirahat, sholat sambil sekalian makan siang ya. Nah, Nganjuk Madiun lurus kita. Saya nggak tahu nih posisi di daerah apa ya, intinya ini ngarah ke Nganjuk ya. Dan kita udah di jalan nasional lagi teman-teman, jalur tengah. Oke, finally teman-teman, jam 12.17 kita sampai di Nganjuk. 128 km dari kota Malang. Kita belum nemu itu sih tempat buat istirahat ya kan, sholat makan. Paling di depan harusnya udah mulai banyak ya pilihannya. Ini Nganjuk ini penghasil itu ya, bawang merah ya. Soalnya kan saya lihat tadi banyak banget patung bawang merah. Oh, sepi banget ya. Padahal ini hari Sabtu weekend. Nah, kita di kota Nganjuk teman-teman. Harusnya nggak jauh, setelah Nganjuk langsung Madiun. Kalau seingat saya kemarin ya, waktu kita lewat sini. Dan ya, jam setengah 1, 12.38 kita sampai di Kabupaten Madiun teman-teman. Dari jam 10 panas banget ya. Semoga bukan panas yang tanda-tanda mau hujan ya. Semarang masih sekitar ya 250 km lagi teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang jam berapa nih? Jam 1 siang ya, bentar lagi kita posisi masih di Madiun ya, sorry lupa. Madiun, sekarang saya lagi di rumah makan Mbah Kasih, kita lagi istirahat dulu ya, sebentar. Sekalian sholat, terus ya peregangan makan, baru lanjut lagi. Semarang ya sama lah, masih jauh ya, 200-an kilometer, jadi kita makan dulu. Oke teman-teman, sekarang jam 2:10, saya baru aja selesai makan di nasi pecel pincuk Mbak Kasih 3. Tadi kita habis sholat juga, minum ya kan, makan. Saya pesan nasi pecel, terus sate telur puyuh sama bakwan jagung, itu totalnya sama minuman sehat gitu ya. Saya nggak tahu itu minuman apa. Katanya sih lemon, tulisannya lemonare, nggak tahu itu lemon apa emang lemoner namanya gitu. Sama beli aqua 600 ml satu, setelah di total harganya cuma 21.000. Terus kita dikasih diskon 1.000, jadi 20.000 aja dibuletin ya, gokil. Posisi kita hampir nyampe Caruban ya di sana. Ini habis ada rel kereta api. Oke, bismillah kita lanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Lokasinya benar-benar pinggir jalan, parkirannya luas, dekat rel kereta api, ada pemancingan juga. Di tengah panas terik daerah Madiun ini teman-teman, Kabupaten Madiun. Ya, jadi saking panasnya tadi, akhirnya saya memutusin buat istirahat dulu. Akhirnya nemu rumah makan Mbah Kasih tadi ya, pecel pincuk. Pecelnya enak sih, lumayan banyak nasinya, nggak dikit, dan dia lumayan pedas teman-teman. Untuk saya yang nggak terlalu suka pedas, sebenarnya itu lumayan pedas ya. Mungkin buat orang-orang yang suka pedas itu mah biasa aja. Di depan kita nanti ambil kanan, karena kita mau mengarah ke Ngawi. Habis Ngawi baru masuk ke Sragen ya. Di sini dari jalannya banyak banget truk teman-teman, jadi harus fokus ya. Banyak kendaraan-kendaraan besar juga. Bensin kita masih setengah ya, udah 100 berapa nih? 150 km kita bepergian. Jarak ke penginapan di Semarang 180 km lagi. Saya pesan penginapan di Semarang namanya Lume Stay apa Lume Hotel gitu. Saya pesan 1 malam, harganya 250.000 kalau nggak salah ya. Emang agak bagus sih, maksudnya dibandingkan waktu kita berangkat kemarin yang sangat sederhana. Sekarang kayak kalau lagi pulang tuh capek, pengennya yang enak-enak aja gitu. Akhirnya udahlah yang pasti aja, nggak apa-apa mahalan dikit. Ya disitulah kita hari ini akan berakhir. Terminal Caruban di kanan kita teman-teman. Panas pol. Katanya di daerah Tangsel lagi hujan ya sekarang nih, tanggal 4 ya, 4 April 2026, hari Sabtu. Sementara kita di daerah Madiun masih kepanasan. Sebenarnya kemarin waktu berangkat kita lewat sini juga teman-teman, cuman kita dari Tawangmangu kemarin kan, kita nggak lewat Sragen. Nah sekarang pulangnya saya mau lewat Sragen karena belum pernah kan. Oh ini yang kemarin nih masjid tertua nih, saya sempat baca tulisannya, tapi nggak tahu ya masjid tertua di Caruban. Ya. Nah di sini kita ambil kanan teman-teman, arah Ngawi, Solo, Jogja. Kalau lurus Madiun, Magetan, Ponorogo.
kita ambil kanan ya guys. Oke, hijau. Oke, jadi kayak gini penampakan daerah Caruban. Caruban ya, bener ya, KCP Madiun Caruban. Salah satu kecamatan di Madiun berarti harusnya ya. Tidak terlalu ramai, mungkin karena lagi siang juga ya. Oke, ngapain siang-siang keluar ya kan, walaupun Sabtu Minggu mending rebahan. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Provinsi Jawa Tengah ya. Udah mau jam 3 sore. Tadi udah lewatin Ngawi. Sekarang masih menuju ke arah Sragen. Kayaknya di belakang hujan teman-teman. Tadi gelap banget di belakang. Jadi untungnya kita udah nyampe sini lebih dulu ya, sebelum awan-awan itu tiba. Sragen, Solo masih lurus. Saya masih belum nentuin nanti mau lewat Solo atau mau ngarah ke Purworejo. Purworejo ya. Purwodadi. Lupa namanya apa teman-teman. Pokoknya yang jalannya lebih ngarah ke utara. Purwodadi ya. Oke, untuk kondisi jalan dari tadi ramai lancar. Paling kalau ada kemacetan itu gara-gara ada truk yang lagi berusaha menanjak. Biasanya dari tadi kayak truk gandeng gitu teman-teman. Bensin sisa 1 bar OMG. Paling kita di daerah Sragen aja, nanti kita isi lagi. Kemungkinan sampai Tangerang Selatan masih 3 kali isi ya teman-teman. Oke, kita isi bensin dulu. Udah kedip pas banget. 65 ya? Berapa? 65. 65. Maaf. Oke, pas sih. 5,2 liter. Ya penuh ya, udah setengki leher. Jadi kayaknya kalau udah kedip tuh isinya 65.000 aja, kecuali udah kedipnya lumayan jauh. Oh, jadi by Google Maps kita diarahinnya ke arah atas ya, Purwodadi ya. Nanti ntar di arah alun-alun Tangen belok kiri. Oke, kenapa diarahin ke sini saya kurang tahu, mungkin karena dia lurus gitu kali ya jalannya, dibanding ini harus turun dulu ke Surakarta baru naik lagi ke Salatiga. Ya udahlah, kita ikuti aja. Harusnya sih aman ya. Waktu itu kan kita sempat lewat Purwodadi juga tuh. Oke, sekarang udah jam 3 sore teman-teman. Kita mau lanjut lagi. Jaraknya masih 113 km lagi ya ke penginapan via Purwodadi. Jadinya kita nggak jadi lewat Solo. Ya, it's fine sih. Soalnya kemarin kan kita udah lewat Solo juga ya waktu berangkat ke Bali. Jadi kita cari suasana baru ya. Walaupun sebenarnya saya belum pernah lewat Sragen juga teman-teman. Cuman nggak apa-apa, jaraknya lumayan jauh bedanya. Nah, harusnya sih pengalaman lewat Purwodadi enak-enak aja jalannya, walaupun waktu itu full beton yang ngarah ke arah Jawa Timur ya. Ngarah ke mana sih dulu dia? Blora ya. Oke, tadi sempat kelewatan, ternyata jalannya yang ini ya, agak kecil dia. Nggak kelihatan kayak jalan besar. Saya kira ini masuk ke kompleks perumahan, ya kan? Ternyata lewat sini. Oke, jalannya beton, kita udah nggak diaspal lagi. Soalnya waktu lewat Purwodadi, waktu bulan Januari kemarin emang beton juga ya jalanannya. Oh, hamparan sawahnya hijau banget ya. Minusnya panas aja di sini. Lebih sepi ya di sini ya. Kayaknya truk juga nggak lewat sini kecuali nanti mungkin di Purwodadinya. Oke teman-teman, entah bagaimana alun-alun Tangen kelewatan.
Terus kita ada di, ini masih Tangen sih, cuman harusnya waktu alun-alun, oh ada kambing. Waktu alun-alun harusnya kita belok kiri sebelum alun-alun Tangen. Nah, saya udah matokin nih kalau udah lewatin alun-alun, berarti kita udah kelewatan sama belokannya. Tapi dari tadi saya nggak lihat alun-alunnya. Somehow tiba-tiba kita ada di sini. Tadi jalannya rusak parah di belakang, tapi ini udah diperbaiki sih, udah beton. Ya, intinya kita kelewatan dan jaraknya Denanyar 1. Kayaknya desa Denanyar ini teman-teman. Jarak ke Semarang ke penginapan khususnya sisa 97 km lagi. Dan ini masuk pedesaan nih teman-teman. Malah belusukan kita. Cuman nggak apa-apa lah ya. Saya yang paling penting adalah bensin full. Selagi bensin full aman. Saya nggak tahu nih ada tempat kayak gini. Doplang Karanganyar. Apa sih? Anyar gitu nama kelurahannya berarti ya. Ini nanti kita tembusnya tetap di Purwodadi teman-teman. Jadi baru dari Purwodadi nanti kita lanjutkan lagi ke arah Semarang. Kayaknya sih nggak lewat Demak ya. Oh, ini kita kayaknya ikutin jalan yang paling bagus ini, kita kan baik-baik saja. Tapi ini bagus sih jalannya, goks. Tuh, masih baru teman-teman, kelihatan banget ya. Cuman saya nggak tahu ya, ini tahun kemarin sih kayaknya nih, 2025 nih jalan. Dari warna betonnya yang masih bersih. Saya masih nggak tahu kita ada di desa apa ini. Tadi nama masjidnya Masjid Nurul Mubin. Coba kita tanya beliau. Mas, Purwodadi lurus ya? Oke, kasih ya. Oke, Purwodadi lurus. Saya nggak tahu ya lewat sini bakal lebih cepat apa enggak. Cuman secara jarak tentu lebih dekat teman-teman dibandingkan kita harus lewat Solo lalu ke Salatiga. Oke, jalannya habis. Marka jalannya udah hilang. Dan dia lebih kecil jalannya teman-teman. Wow, kita di dalam hutan ya. Tapi ini kayak kebun ya. Saya sih ngerinya kalau jalan kayak gini di depannya ngerusak. Jadi lama-lama ngecil, terus jalannya nggak ada. Tapi bismillah lah, ada ya. Oh man, beneran habis jalanannya. Cuman di Google Maps bener sih. Sial kalau Google Maps. Salah sih ya, harusnya kita pakai yang mobil jangan yang motor. Aduh, ini lewat jalan apa kan kita? Jalan desa nggak sih ini? Iya. Bentar guys, ini ada yang aneh. Kok dia bilang belok kiri? Oh ini depan belok kiri, oke. Kita ikutin cara mainnya deh. Kita percaya sama Google Maps. Apa jalannya? Oh iya. Alhamdulillah jalannya beton lagi, berarti habis di sini ya jalannya ya. 90 kilo, aduh mending lewat jalan gede ini mah, lama banget 10 kilo. Berapa menit? Oke, sudah saya pastikan jalannya aman sampai depan. Nanti mungkin beberapa puluh atau belasan kilometer harusnya ketemu jalan besar lagi di depan. Mari berharap moga jalannya kayak gini. Desa Bangsri. Oke, kita di Desa Bangsri namanya teman-teman. Yang tanpa sengaja saya lewati. Oh, kehidupannya benar-benar kerasa vibe pedesaannya ya. Baru tahu saya ada jalan ini teman-teman. Biasa lewat jalan besar mulu ya. Oh iya, Desa Bangsri ini teman-teman. Puskesmas Geyer 2.
Tapi bener-bener saya ngikutin jalan yang paling bagus dong dan paling besar. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ambil sisi positifnya teman-teman. Lewat sini segar udaranya. Polusinya juga. Oh, kuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Selamat jalan. Ya, polusinya dikit ya lewat sini. Dia jembatannya kayaknya nggak include di itu ya, nggak include di proyek. Soalnya dari tadi kalau ada jembatan pasti rusak gitu. Karena jembatan kayaknya proyeknya tuh proyek beton deh, jadi kayak jembatan ini kan nggak di beton, dia di aspal ya, jadi kayak nggak termasuk lah. Gokil. Lewatnya pohon apa ya? Pohon jati bukan? Nggak tahu saya ini pohon apa teman-teman. Soalnya tadi ada iklan dibikinin pintu jati 500 apa ya, 500.000 kali. Oh ya, ini kebun ini mah bukan hutan nih. Ya kayak gini lah teman-teman, udah jam 3.47, mataharinya tertutup awan juga. Kita benar-benar sendirian ngarah ke sana. Dari tadi arah balik aja, orang-orang mungkin warga sini juga yang arah balik ya. Gokil. Siapa yang nyangka kita lewat sini? Mirip di mana ya ini jalannya? Setidaknya jalanannya bagus lah. Betonnya ya, nggak ada bolong-bolong, nggak ada tambelan. Cuman ya sambungan jembatan aja nih yang masih jelek. Pak, Purwodadi kota kemana sih tuh? Purwodadi? Ini mentok jalan Monggot Purwodadi ini arah ikutin jalan ini. Ikutin jalan ini ya? Ya. Oke, kasih ya Pak ya. jalan Masih jauh Pak? ke Sekawan Kelo. Oh, oke, kasih ya. Apa? Sekawan Kelo. Saya nggak tahu artinya. Nggak bisa bahasa Jawa. Cuman ya dari kata-katanya, biasa kalau jauh kan responnya kayak, oh masih jauh mas gitu. Tadi enggak, kayak oh dekat-dekat, Sekawan Kelo. Oke, Semarang masih 80 kilometeran lagi teman-teman. Sebenarnya yang bikin tempat ini nggak serem adalah karena masih banyak warga petaninya yang lagi bekerja gitu kan. Jadi kita nggak benar-benar sendirian lewat sini. Walaupun mereka jauh di tengah sana, cuman kelihatan dari sini gitu. Kalau ada orang, tuh kan ada lagi kerja. Terus juga sesekali ada yang lewat juga, walaupun jarang banget ya. Dan ya masih terang. Sekarang udah jam 4. Kita masih punya cahaya matahari 2 jam lagi lah sebelum gelap. Lebih dari cukup ya untuk sampai ke Semarang mah. Bentar lagi kan nyampe perkotaan nih. Tuh bagus ya itunya, perkebunannya luas banget tuh. Oh ini udah dipanen nih. Gokil. Jagung kan harusnya jagung ya ini semua ya. Mirip-mirip di mana? Di Lombok, Jerowaru ya, Jerowaru yang arah pantai Kura-Kura tuh di bagian selatan. Di kiri kebun pisang nih berarti. Ya beginilah teman-teman kalau tidak masang maps di motor ya, bracket holder HP. Jadi ya nyasar-nyasar dikit gak apa-apa. Yang penting jangan banyak-banyak nyasar ya. Oke. Mikrofon saya udah low bat teman-teman. Saya ada satu lagi, cuman kalau ganti harus lepas helm. Paling nanti ya kita jumpa lagi di Purwodadi. Sekarang saya mau ikutin jalan ini dulu aja. Yang bener menurut Google Maps, setelah saya lihat lebih detail, benar-benar tinggal ikutin jalannya aja sih. Jadi nanti kita ketemu jalan yang agak besaran lagi dan lebih ramai, baru mengarah ke Purwodadi. Sebelum selanjutnya nanti kita mengarah ke Semarang ya. Oke teman-teman, jam 4.20 kita sudah di Purwodadi. Nanti di depan kita akan melewati Simpang 5 Purwodadi ya. Simpang 5 Purwodadi, tapi kita ambil kiri ke arah Demak. Kondisi lumayan ramai di
daerah Purwodadi. Ini di kanan kita SMP Negeri 2 Purwodadi, SMK 1 Purwodadi. Oh, kayak gini simpang 5-nya. Nah, ini dia. Ada tulisannya ya. Semarang 64 km. Oke, sih ya. Setengah jam lah ya, karena udah capek. Jadi kecepatannya tidak seperti waktu baru berangkat. Oke teman-teman, finally kita sudah di kota Semarang. Pas banget nyampe sini maghrib ya, jam 5 lewat 54. Waktu itu kita nginep di sana ya, yang harga 30 ribuan itu. Saya nggak nginep di sana lagi karena pengen nyobain tempat yang baru, sekalian nyari yang di sisi barat kota Semarang. Jadi penginapan kita di Lume Stay, Lume, Lume. Ya, di situ kita nginep teman-teman. Semalam sebelum besok kita melanjutkan perjalanan lagi ke arah Tangsel ya, langsung kita gas. Saya expect-nya bakal rame sih karena ini long weekend ya. Cuman kayaknya ini standar-standar aja. Waktu kita touring Jawa 360 nginep di Semarang juga kayak gini aja suasananya. Kita udah berkendara 340 km lah ya. 340 kilo dan total ini 11 hari udah 2.900 teman-teman. Jadi mungkin 3.000 berapa ya? 3.400 atau 3.500 lah kita nyampe ke Tangsel ya. Cuman beda 500 km ternyata sama muterin Pulau Jawa kemarin. Kita udah sampai di Lapangan Pancasila Simpang 5. Gelap-gelip ya. Kita masih lurus terus jarak ke penginapan ya, mengarah ke bandara aja sih. Oke, menurut Google Maps belok kanan ke sana. Masih nunggu lampu merah, udah jam 6.10. Yang mana dia? Ini kah? Oh, ini dia penginapannya teman-teman. Lume Stay. Dimana kita parkir di Kunci Stang. Oke, jam 6.13 kita sampai. Wajib ya di Kunci Stang ya. Iyalah, takut hilang guys. Asli. Nah, bener nih baru nih di Kunci Stang. Kehilangan barang bukan tanggung jawab manajemen ya, bener. Jangan nyuruh jangan kunci stang tapi nggak tanggung jawab. Paling saya mandi bersih, perihal mencari makan, nanti saya pikirin lagi mending kita keluar lagi apa pesan online ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti hari ke-11 teman-teman. Sampai jumpa besok di hari terakhir.